Majelis Komisioner memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 044-12-Romawi-KIP-PS-2021 antara pemohon Indonesia Corruption Watch terhadap termohon Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada hari ini Senin 9 Februari 2026 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitra, para pihak hadir semua? Para pihak hadir semua. Silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Karena ini sidang pemeriksaan awal, saya persilakan Panitra untuk membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada Majelis Komisioner melalui panitera yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Majelis Komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan Majelis Komisioner dan atau pegawai Komisi Informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Baik, terima kasih Panitra. Sebelum masuk kepada pokok pemeriksaan, saya persilakan para pihak untuk menyerahkan KTP dan surat kuasa. Baik, kepada pemohon, majelis sampaikan bahwa pada hari ini dari pihak termohon itu baru membawa surat tugas. Untuk surat kuasa khususnya belum. Nah, ini tergantung pemohon nih, tapi majelis menawarkan supaya prosesnya cepat. Jadi kita lanjut saja, nanti pada persidangan berikutnya baru termohon hadir wajib membawa surat kuasa. Tapi ini tergantung pemohon nih, saya persilakan. Ya, kami sepakat. Sepakat ya? Setuju ya? Baik. Baik, untuk termohon pada persidangan berikutnya harus membawa surat kuasa ya, yang sudah diwajibkan untuk pemeriksaan awal. Ini terkait register ini ada 6 permohonan informasi yang dimohonkan oleh pemohon. Yang pertama adalah dokumen rancangan kontrak pengadaan vaksin Sinovac. Yang kedua, dokumen kontrak pengadaan vaksin Sinovac yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan. Yang ketiga, dokumen rancangan kontrak pengadaan vaksin AstraZeneca.
Yang keempat, dokumen kontrak pengadaan vaksin AstraZeneca yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan. Kemudian yang kelima, dokumen rancangan kontrak pengadaan vaksin Pfizer. Dan yang keenam, dokumen kontrak pengadaan vaksin Pfizer yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan. Nah, untuk pemohon, ini kan permohonannya udah lama ya, tahun 2021 ya. Masih relevan dibutuhkan saat ini? Ya. Baik, terima kasih banyak majelis. Sesungguhnya pertama kami cukup kecewa karena prosesnya sudah cukup lama, tahun 2021 begitu. Tapi kemudian yang terkait dengan pertanyaan majelis, hal tersebut masih kami butuhkan karena dalam beberapa hal yang kami lakukan ada satu informasi yang cukup penting bagi kami untuk kami analisis dan untuk dijadikan sebagai riset lanjutan. Jadi masih relevan ya? Ya, memang Komisi Informasi kami menangani banyak sekali sengketa dan ini kami sedang menyelesaikan dari yang tahun-tahun lalu. Mudah-mudahan untuk kedepannya untuk register-register baru bisa langsung cepat direspon gitu ya. Baik, dalam pemeriksaan awal ini kita akan memeriksa yang pertama adalah terkait kewenangan relatif dan absolut. Saya rasa ini sudah terpenuhi ya karena Kemenkes juga Badan Publik Negara ya yang sudah sering bersidang Komisi Informasi ya. Kemudian yang kedua, legal standing para pihak. Dari pihak pemohon juga sudah menyertakan ADRT-nya dan pemohon juga ICW sering sengketa di Komisi Informasi. Kemudian terkait batasan waktu. Nah, kami akan klarifikasi terkait batasan waktu. Saya mulai dari permohonan. Pemohon mengajukan permohonan di tanggal, masih ada dokumennya nggak ya? Bisa dicek? Ya, bisa. Ya. Tanggal berapa? 17 September 17 September diterima oleh permohon. Izin. Satu kali pencet aja. Ya. Izin Ketua Majelis dan Ketua Komisi. Ini kemarin sebenarnya tim PPID sudah menelusur surat dari email Gmail, email kontak maupun arsip persuratan. Ya. Tapi kami tim PPID yang saat ini ya tidak menemukan surat yang dimaksud, dari surat permintaan sampai surat keberatan. Dikirimnya melalui apa ya? Melalui email. Email. Ya. Melalui email. Emailnya apa ya? Kalau boleh tahu emailnya ke yang email. Kami belum mendokumentasikan termohon, nanti kami akan coba tindak lanjuti. Baik, jadi Ketua Komisi Ketua Majelis, mohon maaf. Jadi di email itu ada untuk permohonan informasi itu ada dua, ada email kontak @kemkes.go.id itu pada tahun 2022 itu ada perubahan server untuk yang email-email sebelum itu tidak terselamatkan. Jadi memang untuk tahun 2021 tidak dapat telusur. Terus yang di Gmail ppid.kemkes@gmail.com itu kami cari tidak ada untuk yang tahun 2021. Kalau untuk yang tahun 2022 dan 2023 itu ICW pernah mengirimkan, tapi untuk yang ini tidak. 2021-nya berarti belum ditemukan ya? Iya. Boleh saya Ya, tambahkan silakan. majelis? Kami mengirimkan ke kontak@kemkes.go.id untuk permohonan informasi dan juga keberatan. Ya, berarti Itu yang trouble itu ya? Iya, trouble gitu. Itu kalau ada permohonan masuk email itu nggak di print ya? Nggak didokumentasikan gitu atau dicatat? Kalau kemungkinan sebenarnya di print atau di print ya Ketua, cuma untuk bulan September itu sepertinya masih kita waktu itu COVID banyak WFH-nya dan timnya kan sebelum saya udah telusur di buku registrasi juga tidak tercatat, kemungkinan ada ya kelalaian. Oke, berarti dari pihak pemohon nanti print out-nya nih
bukti pengirimannya tolong disampaikan ke majelis ya. Itu Ya. menjadi bukti bahwa emailnya sudah dikirimkan. Baik. Kemudian mengirimkan keberatan di tanggal berapa? Keberatan kami di tanggal 11 Oktober 11 Oktober. 2021. Diterima juga atau sama nih kasusnya? Sama ya, Jadi sudah sama dicari ya. dua-duanya. Iya. Jadi nanti majelis hanya berdasarkan bukti kirim yang disampaikan oleh pemohon ya, bahwa kalau emailnya sudah terkirim maka seharusnya memang diterima oleh pihak badan publik gitu ya. Nah, saya mengacu ke permohonan informasinya. Ini kan ada 6 permohonan ya, dokumen perancangan kontrak dan kontrak pengadaan yang sudah ditandatangani. Ini terkait informasi yang dimohonkan ini menurut pihak termohon terbuka apa dikecualikan? Izin Iya, Ketua silakan. Majelis. Berdasarkan informasi yang diminta oleh pemohon bahwa dalam 6 permintaan ini kita akan coba kaji lebih dalam lagi kira-kira ini apakah ada yang termasuk bisa kami sampaikan atau ada yang termasuk dikecualikan. Jadi kita mungkin di antara ini kita bisa kita akan coba lakukan uji konsekuensi gitu kan terhadap informasi yang diminta gitu, dan kita akan dalam persidangan selanjutnya kita akan berikan seperti itu. Ketua Majelis, dari termohon cuma satu KTP ya atau gimana? Ya. Tadi bukti dirinya KTP-nya ada. lanjut ya. Ini ada. Ada identitas lain mungkin sebagai apa namanya? Iya. Iya, ada di surat tugasnya. Oh, belum ada? Enggak, Bapak ada nggak? Bapak ada nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Nggak boleh makanya. Silakan di mana sih? Oh, belum draft, belum print, belum tanda tangan. Belum ada surat tugasnya ya. Jadi kalau belum ada surat tugas belum bisa apa namanya memberi keterangan ya di dalam persidangan ya. Bapak boleh kembali ke pengunjung ya. Waktu terima surat panggilan sidang, ada nggak disampaikan sengketa ini terkait apa ya? Sehingga dari pihak termohon tuh udah tahu nih yang diminta tuh apa informasinya gitu. Disampaikan. Sampaikan Ada di ada relasinya, ada lampirannya. dalam pikirannya kan ya. Nah maksud saya gini, untuk sidang-sidang berikutnya, kalau ini kan bukan hanya untuk yang ini ya, nanti kedepannya kalau ada itu. Jadi ini harusnya sudah dibahas dulu di termohon gitu, apakah terbuka atau dikecualikan. Karena di pemeriksaan awal kami memastikan dia terbuka atau dikecualikan. Karena kalau dikecualikan kita prosesnya langsung masuk ke adjudikasi. Kalau nanti dia terbuka atau terbuka sebagian atau apa kan prosesnya lewat mediasi dulu gitu. Ya kalau sekarang kan kita belum bisa menetapkan nih, karena dari pihak termohon juga belum bisa memastikan ini terbuka atau dikecualikan kan. Ketua Majelis boleh saya istilahnya diskusi dengan satker yang menguasai informasi. Ada hadir sini. Yang Bapak tadi sama ada beberapa 3 orang di sini. Boleh silakan, saya kasih waktu 2 menit ya. Pemohon informasinya mau digunakan untuk apa sih?
Mungkin secara background dulu majelis. Jadi di tahun 2021 kami melakukan sejumlah kajian terkait pertama regen PCR untuk mengidentifikasi sampai sejauh mana sebenarnya potensi pemborosan. Lalu kemudian yang kedua ada isu yang cukup krusial pada saat itu terkait dengan potensi konflik kepentingan berkaitan dengan kepemilikan bisnis pejabat publik terkait dengan COVID. Lalu kemudian yang ketiga pada saat itu ketika vaksin sudah hadir di Indonesia, kemudian kami ingin mengidentifikasi seberapa mahal dan kami juga ingin membandingkan dari beberapa negara begitu bagaimana penghitungan sehingga vaksin tersebut itu dibeli oleh pemerintah Indonesia, karena di dalam beberapa kajian yang kami lakukan ternyata ada kecenderungan mahal yang dibeli oleh pemerintah. Jadi kami hanya ingin membandingkan bagaimana mekanisme penghitungannya dan bagaimana pengambilan keputusan sampai kemudian 3 vaksin tersebut dibeli oleh Indonesia. Nah, misalnya nanti di dalam kajian yang dilakukan atau penelitian yang dilakukan kemudian ditemukan hal yang mungkin tidak sesuai begitu. Apa yang kemudian akan dilakukan? Ya, tentunya kami dari hasil kajian tersebut akan memberikan rekomendasi rekomendasi ke termohon begitu, karena tentu hal ini kondisi COVID yang lalu berpotensi terulang kembali di kemudian hari, sehingga harapannya adalah kajian yang kami lakukan itu dapat memberikan mitigasi bagaimana kemudian keterbukaan informasi yang seharusnya dilakukan oleh Oh, berarti catatan-catatan itu atau hasil rekomendasinya disampaikan kepada badan publiknya ya? Nah, Yes. kepada publik disampaikan nggak ya secara terbuka? Yes, kami akan melakukan 2 hal. Pertama, publik diseminasi, lalu kemudian kami juga akan mengirimkan. Oke, baik. Silakan. Sudah, silakan. Izin Ketua Majelis. Jadi untuk ini sebenarnya dari penguasa informasi kemarin dokumennya sudah jadi, tapi belum ketemu untuk yang dokumen rancangan kontrak ini. Untuk yang 1, 2, 3, 4 ini belum ketemu karena PPK-nya itu sedang cuti. Sedangkan untuk yang dokumen 5 dan 6 ini sebelumnya pernah ada permintaan informasi mengenai dokumen ini, tapi karena ada status klausul konfidensial itu uji konfidensinya adalah dikeluarkan. Berarti yang untuk 5-6 ini sudah pernah dilakukan uji konsekuensi ya? Pernah. Nah, yang 1, 2, 3, 4 ini belum ditemukan? Belum ketemu dokumennya. Belum ketemu? Ya, belum ketemu semua. Belum dicek apakah ada stempel. Ada stempel konfidensialnya begitu. Baik, jadi pada persidangan berikutnya kepada pihak termohon saya wajibkan yang pertama membawa surat kuasa. Kemudian yang kedua hasil uji konsekuensi untuk nomor 5 dan 6 yang katanya sudah dilakukan. Kemudian yang nomor 1, 2, 3, 4 ini saya minta kejelasan terkait informasinya. Ya, jadi nggak bisa dibilang hilang karena itu dianggap menghilangkan dokumen negara. Ya, jadi silakan dicari, nanti disampaikan pada persidangan berikutnya apakah dia masuk dalam kategori informasi terbuka atau dikecualikan. Nah, karena kami juga membutuhkan bukti screenshot dari email pemohon, ya, maka nanti pada persidangan berikutnya kita akan hanya buka sidang pemeriksaan awal, yang kedua selama 5 menit hanya untuk pengecekan dokumen. Setelah itu kita akan langsung masuk kepada pemeriksaan lanjutan. Ya, nanti prosesnya apakah masuk ke mediasi dulu kalau memang yang nomor 1, 2, 3, 4-nya terbuka. Tetapi untuk yang 5, 6 karena sudah dikatakan dikecualikan, maka kita akan langsung masuk kepada proses adjudikasi. Ya, demikian ya. Dari pihak pemohon ada yang ingin disampaikan lagi, silakan. Cukup Ya. Majelis. Dari pihak termohon ada yang ingin disampaikan? Cukup ya. Majelis.
Baik, dengan demikian sidang dengan register 044/12 Romawi /KIP/PS/2021 antara pemohon ICW terhadap termohon Kementerian Kesehatan RI pada hari ini Senin 9 Februari 2026 dengan ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan awal 2 dan pemeriksaan lanjutan pada sidang berikutnya.